Selamat sore Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Selasa 30 November 2021. Kali ini Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi untuk mengisi waktu luang dan juga berlibur bersama dengan keluarga, kerabat, bahkan orang tersayang Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Nah, Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, Mufti akan mengajak Tribuners untuk berwisata kuliner secara virtual. Nah, jika Tribuners berkunjung ke Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba, kurang lengkap rasanya kalau misalkan belum mencicipi beragam sajian masakan ikan baung khas Nenemo di Rumah Makan Kiai. Rumah makan ini berada tak jauh dari Kompleks Islamic Center Tubaba dan juga Patung Tugu Ratu di Panaragan Jaya. Letaknya di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, menjadikan beragam masakan ikan air tawar asli dari Tubaba disajikan di sini, Tribuners. Mulai dari baung bakar, pindang baung, pepes baung, dan pastinya masih banyak lagi menu yang menarik lainnya untuk dicoba. Nah, Tribuners ini jika berkunjung ke sana, katanya juga bisa menyeruit sehat ala Nenemo di Rumah Makan Kiai. Nah, untuk tahu bagaimana kelezatan dan juga informasinya, sudah ada rekan kami Endra Zulkarnain dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Endra. Baik Endra, bisa dinyalakan mic-nya terlebih dahulu? Halo, selamat sore Mufti, selamat sore Tribuners. Baik, selamat sore Endra. Bisa diinformasikan terkait dengan apa yang sebenarnya dimaksud dengan nyeruit sehat ala Nenemo di Rumah Makan Kiai ini dan apa yang spesial dari nyeruit sehat itu? Ya, Mufti, saudara Tribuners, saya ingin jelaskan sedikit soal seruit. Seruit ini adalah makanan khas dari daerah Lampung yang merupakan perpaduan antara ikan bakar atau ikan goreng yang diracik dengan sambal terasi, kemudian dicampur dengan tempoyak yang diracik menjadi satu. Ini menjadi makanan khas masyarakat Lampung, terutama yang berada di daerah-daerah di memang asli suku Lampung. Nenemo sendiri merupakan singkatan dari Nemen Nendes Nerimo, falsafah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, falsafah yang ditanamkan untuk masyarakat di sana. Jadi seruit ala Nenemo ini merupakan seruit yang berasal dari Rumah Makan Kiai yang disajikan di sana untuk para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seruit ala sehat Nenemo ini seruit yang dipadukan dengan lalap-lalapan rempah-rempah asli dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Mufti. Baik Endra, mungkin juga banyak yang penasaran Endra tentang rumah makan ini. Dari informasi ataupun ketika Anda berkunjung ke sana, bagaimana dengan varian menu lain? Kira-kira ada apa saja Endra? Ya, Mufti. Di Rumah Makan Kiai, ini memang menu khas yang disajikan adalah masakan ikan air tawar, ikan dari sungai, yang berbagai macam variasi, ada yang digoreng, ada yang dibakar. Namun banyak, sebagian besar pengunjung yang datang ke rumah makan ini banyak memilih menu ikan bakar. Seperti mungkin ada baung bakar, kemudian ada ikan nila bakar, gabus bakar, dan sebagainya yang memang ikan-ikan asli dari sungai Kabupaten Tulang Bawang Barat, Mufti. Oke Endra, nah untuk tarifnya di sana seperti apa Endra? Kalau tarif bervariasi tergantung dengan ukuran ikan, mulai dari 20.000 sampai 30.000. Dan pengunjung yang datang ke rumah makan itu cukup hanya bermodal 30.000, itu sudah lengkap dengan lalap, nasi, kemudian ada pindang juga, sambal yang sudah ada tersaji di sana, Mufti. Baik Endra, lalu jika Mufti dan juga Tribuners ini ingin menikmati sajian ikan di sana, bagaimana rute jika ingin berkunjung ke rumah makan ini Endra? Ya, rumah makan ini memang cukup strategis, berada di tengah kota, tak jauh dari Kompleks Islamic Center Tubaba. Kalau dari pintu tol Menggala, ruas jalan tol Trans Sumatera, itu berjarak sekitar 15 km dari pintu tol Menggala ke rumah makan ini. Melintasi jalan-jalan poros yang
melalui perkantoran Pemkab Tulang Bawang Barat. Jadi tidak terlalu sulit untuk mencari rumah makan ketika kita berkunjung ke Kabupaten Tulang Bawang Barat. Demikian, Musti. Luar biasa. Terima kasih Hendra atas laporan dan juga informasi Anda. Semoga informasi Anda ini juga bisa memberikan informasi juga untuk Tribuners yang ingin berkuliner di sana. Selamat bertugas kembali, Indra. Siap. Baik Tribuners, karpet biru di Kelurahan Paniki 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu lokasi olahraga dan juga destinasi wisata di Kota Manado, Tribuners. Lokasinya berada di dekat Bandar Udara Samratulangi. Karpet biru tersebut berada di sebelum sirkuit drag race. Karpet biru ini terdiri dari lintasan lari yang berwarna biru, serta berbagai fasilitas olahraga lainnya yang disediakan di sana, Tribuners. Sambil jogging, Tribuners ini juga bisa menikmati pemandangan indah bukit dan juga Gunung Kelabat. Spot foto menarik bertebaran di seantero lintasan tersebut, Tribuners. Kini lintasannya juga telah banyak yang terkelupas. Meski demikian, minat warga untuk berkunjung pun tak surut. Untuk tahu seperti apa tempatnya, sudah ada rekan kami Arthur Rompis dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Arthur. Ya, selamat sore Mufti dan Tribuners. Baik, rekan Arthur, bisa diinformasikan terkait dengan keunikan dari objek wisata ini seperti apa, Arthur? Ya, objek wisata ini berada di Kelurahan Paniki 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan hanya berjarak sekitar 3-4 km dari Bandara Udara Samratulangi. Jadi ini adalah objek wisata sekaligus tempat berolahraga. Jadi di situ ada tersedia lintasan trek lari untuk jogging yang terbuat dari semacam karpet khusus yang berwarna biru, dan juga sekelilingnya ada sejumlah infrastruktur olahraga lainnya seperti ada semacam tribun dan juga lokasi wisata lainnya, dan juga keindahan yang ada di sekitar lokasi tersebut karena di sana banyak sekali bukit dan juga terlihat pemandangan yang indah Gunung Kelabat Manado. Jadi sambil berlari, sambil jogging bisa sambil menikmati keindahan alam di situ. Jadi tempat ini sempat viral beberapa tahun yang lalu dan menjadi salah satu tempat yang kerap dikunjungi oleh wisatawan asing karena sangat unik, karena karpetnya yang berwarna biru dan juga itu tadi sensasi berlari sambil melihat keindahan alam. Seperti itu, Mufti. Baik, rekan Arthur, dari informasi yang kami dapatkan ada beberapa bagian yang memang ini sudah tidak layak digunakan begitu atau sudah sedikit mengalami kerusakan. Dan dari informasi ataupun dari Anda ketika di lokasi, bagaimana Arthur keadaannya sekarang ini seperti apa sebenarnya? Jadi memang ini juga karena akibat pandemi ya, jadi tempat itu sudah tidak terurus lagi karena itu kan lokasi publik. Jadi orang masuk ke situ tidak dipungut biaya parkir atau apa. Jadi itu semacam lokasi publik, jadi memang resikonya adalah seperti itu, apalagi pandemi COVID ya. Lintasannya, treknya sudah terkelupas di sejumlah tempat dan juga rumput-rumput sudah cukup meninggi. Namun meski demikian daya tarik dari tempat itu tidak berkurang karena warga Manado yang berkunjung di sana tidak surut. Jadi tetap ada kunjungan warga Manado pada pagi dan juga sore hari. Demikian. Baik Arthur, lalu apakah ada rencana sendiri dari pihak pemerintah untuk memperbaiki wisata ini, Arthur? Ya, jadi ini lokasi ini berada di wilayah Kota Manado yang berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara. Jadi dari pemerintah Kota Manado sendiri sudah menjadi salah satu prioritas adalah memperbaiki tempat-tempat lokasi wisata yang berada di Kota Manado, dan tentu saja lokasi ini, karpet biru ini menjadi salah satu skala prioritas untuk perbaikan, dan juga lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan daerah pariwisata, jadi tentunya adanya terkoneksi
pariwisata antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara, menjadikan lokasi ini menjadi salah satu skala prioritas untuk dikembangkan lebih lanjut ke depan. Demikian. Baik, rekan Arthur. Terima kasih rekan Arthur atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Arthur. Baik, kita lanjutkan Tribuners. Kali ini kita akan menuju ke Kota Lampung. Nah, Tribuners berkunjung ke Lampung jangan sampai terlewatkan ke tempat yang kini sedang naik daun, yakni ada kebun karet Trikora. Kebun karet Trikora ini terletak di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Banyak yang mengatakan di tempat itu menyerupai objek wisata di Jepang. Jika di Jepang ada wisata hutan bambu, di sini disajikan sederet pohon karet lantaran merupakan area kebun karet. Kebun karet Trikora menggambarkan seolah terowongan alam yang terbentuk dari rimbunan pohon karet. Apalagi di sore hari, Tribuners menjelang petang, banyak muda-mudi dan juga masyarakat yang melintas sengaja duduk menikmati sore hari di sana. Masyarakat pun bisa melintas jalan menuju Bandar Lampung ke kota metro. Untuk tahu bagaimana informasi di sana, sudah ada rekan kami Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Bayu. Halo Bayu. Baik, bisa dinyalakan pengen terlebih dahulu Bayu? Ya, selamat sore Mufti. Baik, rekan Bayu, bisa diinformasikan terkait dengan wisata ini Bayu. Sejak kapan sebenarnya kebun karet Trikora di Kabupaten Lampung ini menjadi salah satu daya tarik bagi warga, Bayu? Oke, terima kasih Mufti. Kebun karet Trikora ini sudah lama menjadi ikon di daerah Lampung Selatan, tepatnya di Desa Rejomulyo, Jati Agung, Lampung Selatan. Karena lokasi ini sangat strategis yang menghubungkan kota metro dengan kota Bandar Lampung. Dan menariknya lagi di daerah sini para pengunjung bisa bersantai secara gratis sehingga berfoto untuk mengabadikan momen-momennya. Begitu Mufti. Baik, rekan Bayu. Lalu terkait dengan spot foto, apakah di sana ada spot foto yang disajikan kepada masyarakat atau pengunjung yang datang yang menjadi andalan di sana, Bayu? Oke, Mufti. Bahwasannya spot foto sepanjang jalan menuju kebun karet Trikora ini menjadi spot foto paling fenomenal. Tetapi yang menjadi unggulan di kebun karet Trikora ini yaitu di tengah-tengahnya, karena persis mempertemukan antara kebun karet satu dengan kebun karet lainnya sehingga membentuk suatu rimbunan yang membuat kita saat bersuah foto ataupun berselfie itu mendapatkan momen yang bagus begitu, Mufti. Baik Bayu, mungkin jika Tribuners ingin menikmati suasana alam dan juga rimbunnya pepohonan di sana, Bayu, bagaimana rute jika ingin berkunjung ke sana, Bayu? Mufti dan masyarakat yang ingin berkunjung ke kebun Trikora Lampung Selatan ini tidak jauh dari kota Bandar Lampung, pusat kota, ibu kota Provinsi Lampung, berkisar 20 km untuk bisa menuju ke kebun karet Trikora. Karena akses di jalan tersebut seperti yang barusan saya lalui, di daerah tersebut sudah bagus untuk akses jalannya, apalagi dari daerah Bandar Lampung menuju ke kebun Trikora. Kemudian masyarakat juga bisa menembus juga langsung ke kota metro, kota Madya Metro, kemudian juga bisa menembus ke Lampung Timur. Begitu rekan Mufti. Baik, rekan Bayu, luar biasa. Terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda, rekan Bayu. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali, rekan Bayu. Terima kasih. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, kali ini kita akan berkuliner ke Solo, Jawa Tengah. Seperti diketahui, Tribuners, Solo banyak dikenal dengan beragam kuliner yang menarik untuk dicoba. Satu di antaranya adalah es dawet Telasih Bu Dermi. Konon, kedai dawet legendaris tersebut merupakan kuliner langganan dari Presiden Joko Widodo. Minuman yang segar ini sudah sangat fenomenal dan juga banyak digemari oleh wisatawan. Karena keunikannya tersebut, tak heran minuman ini menjadi kuliner yang legendaris di kota Solo. Untuk tahu seperti apa nikmatnya es dawet Telasih Bu Dermi ini, sudah ada rekan kami Yuroka dari Tribun Travel. Halo, selamat sore Yuro. sore Mufti. Halo. Baik Yuro, bisa diinformasikan terkait dengan di mana tepatnya lokasi dari es dawet Telasih Bu Dermi ini Yuro? Oke, es dawet Telasih Bu Dermi ini berlokasi di Pasar Gede yang berada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Kelurahan Sudiro Prajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Untuk lebih gampangnya, kalian bisa masuk ke Pasar Gede melalui pintu utara. Dari situ akan terlihat jelas nanti sebuah papan yang bertuliskan es dawet Telasih Bu Dermi. Seperti itu, Mufti. Baik, rekan Yuro, mungkin juga banyak juga Tribuners yang penasaran dan juga belum menikmati sajian ini. Lalu apa saja isian dalam semangkuk es dawet Telasih Bu Dermi ini, Yuro? Nah, untuk semangkuk es dawet Telasih Bu Dermi memang ada beberapa isian, mulai dari telasihnya sendiri, terus kemudian ada bubur sumsum, kemudian ada mutiara dan ketan hitam, sekaligus ada cendol. Tadi pemilik mengungkapkan bahwa dalam beberapa momen beliau juga menambahkan nangka. Seperti itu, Mufti.
Baik, Yuro. Dan pastinya ini dari informasi yang kami dapatkan juga, menu makanan atau minuman ini merupakan salah satu menu favorit dari Presiden Jokowi. Bagaimana cerita dari sang penjual, Yuro? Ya, betul sekali Mufti. Tadi memang penjual sempat mengatakan bahwa Presiden Jokowi sangat suka sekali dengan es dawet telasi Bu Dermi ini. Bahkan Presiden sudah dari zaman dahulu langganan di situ. Dari zaman almarhum ibundanya juga sudah menjadi kuliner favorit bagi keluarga Presiden. Namun untuk membeli dawet ini biasanya Presiden menyuruh ajudannya untuk datang ke lokasi. Jadi tidak Bapak Presiden langsung melalui lantaran melalui ajudannya. Seperti itu Mufti. Baik, Yuro. Untuk menikmati satu mangkuk sajian es ini, kira-kira berapa harganya? Dan apakah ada jajanan lain yang ada di Pasar Gede yang menjadi rekomendasi, Yuro? Untuk satu mangkok sendiri harganya cuma Rp10.000, itu murah sekali. Kemudian selain es dawet telasi Bu Dermi, memang banyak jajanan tradisional di Pasar Gede, mulai dari lenjongan, kemudian oleh-oleh khas Solo juga, ada makanan ringan, terus jajanan tradisional seperti kue-kue basah, mulai dari kue putu, terus kue cookies, dan masih banyak lagi. Kemudian jika ingin berburu kuliner, kalian bisa ke Pasar Gede di bangunan yang sebelah barat, karena di situ ada banyak sekali kuliner, mulai masakan tradisional dan juga wedok. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Yuro atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Yuro. Ya, terima kasih. Baik, Tribuners, bicara tentang destinasi wisata di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau ini seakan tidak ada habisnya ya Tribuners, tidak melulu tentang pantai dan juga sejarah. Kali ini negeri bekas Kerajaan Melayu Riau Lingga ini menawarkan pusat wisata kuliner yang terletak di Tanjung Buton, Daik Lingga. Wisata kuliner ini pun menjadi tempat favorit bagi pengunjung dari warga lokal ataupun pengunjung dari luar daerah untuk mencicipi bermacam-macam kuliner. Beberapa makanan khas warian Melayu Lingga yang tersedia di sini, diantaranya ada lempeng gubal, kepurun, bubur lambok, dan juga masih banyak lagi Tribuners. Nah, kira-kira seperti apa keindahan dan juga informasi lebih lanjutnya, sudah ada rekan kami Febria Yuanda dari Tribun Batam. Halo, selamat sore Febri. Ya, halo, selamat sore Mufti. Baik, Febri, bisa diinformasikan bagaimana kesan saat berkunjung ke pusat wisata kuliner ini, Febri? Baik, terima kasih Mufti. Tentunya kesan untuk berkunjung di wisata kuliner ini memang sangat luar biasa ya, karena memang wisata kuliner ini merupakan satu-satunya pusat wisata kuliner di Kabupaten Lingga sendiri. Tentunya wisata kuliner itu dengan penataan rapi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga sendiri, dengan cat yang berwarna kuning, hijau juga, itu melambangkan sebuah ciri khas dari budaya Melayu sendiri. Sedangkan untuk kulinernya sendiri tentu Mufti, pengunjung itu banyak pilihan ya, baik itu dari kuliner pada umumnya dan juga ada kuliner khas Melayu Kabupaten Lingga sendiri. Seperti yang telah Mufti sebutkan tadi, ada lempeng dan bubur lambo dan berbagai macam aneka khas kuliner asli dari Melayu Lingga. Nah, tentu khas makanan Melayu dari Kabupaten Lingga itu sendiri itu berbahan dasar sagu ya. Memang sagu ini merupakan bahan dasar dari setiap ciri khas makanan di Kabupaten Lingga sendiri. Selain itu berapa banyak pilihan ya untuk Tribuners yang berkunjung ke sini. Selain makanan khas tadi juga ada beberapa air kelapa yang segar dan juga beberapa otak-otak dan masih banyak lagi kuliner yang tidak bisa saya sebutkan. Tentu saja Tribuners yang pergi ke sini ya tidak perlu boros ya, atau bisa berhemat karena memang harga di situ bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Sekitar 10 hingga 50 ribu pengunjung bisa untuk menikmati berbagai kuliner di tempat ini. Demikian. Baik Febri, nah mungkin juga banyak pertanyaan dari Tribuners yang ingin berkunjung ataupun jalan-jalan ke sana Febri. Selain kuliner, kira-kira apa saja yang ditawarkan di lokasi itu Febri? Nah Mufti, ini menariknya sekali ya, selain kuliner di sini, yang ditawarkan di sini memang cukup bagus, yaitu pemandangan Gunung Daik dan Laut Sunset ya.
di mana Gunung Daik tersebut merupakan ikon utama dari wilayah Kabupaten Lingga sendiri, yang mana Gunung Daik tersebut menjadi background ya ketika kita sampai di sana dan duduk di sana untuk menikmati kuliner. Gunung Daik sendiri juga merupakan sebuah legenda ya dari zaman dahulu, bahkan legenda Gunung Daik ini sendiri masuk ke dalam kategori warisan budaya tak benda Indonesia beberapa waktu lalu tahun 2021 ini. Selain itu ada juga pemandangan sunset di belakangnya, makanya banyak pengunjung di sini yang memilih pergi di sini pada waktu sore hari. Tidak hanya itu, Mufti. Jadi untuk wisata dikenal dengan Kerajaan Riau Lingga di Kabupaten Lingga ataupun khusus di tempat lokasi ini tersedia ikon sebuah meriam ya, sebuah meriam peninggalan sejarah dan juga ikon gasing. Meriam sendiri merupakan peninggalan sejarah dan gasing sendiri merupakan permainan rakyat ya, itu dari turun-temurun dari Kabupaten Lingga sendiri yang juga masuk warisan budaya tak benda Kabupaten Lingga, yang mana memang di tempat ini memang betul-betul menunjukkan ciri khas untuk wilayah Kabupaten Lingga sendiri. Selain itu masih ada lagi nih, ada 2 menara yang dibangun oleh Dinas Pariwisata Lingga untuk spot foto untuk kaum milenial ya yang ingin mengabdikan momennya. Itu ada di background Gunung Daik dan juga ada sunset. Masih ada lagi Mufti, ini untuk di depan itu ada sebuah taman bisa untuk para orang tua mengajak keluarganya untuk atau mengajak anak-anaknya bermain di sana, Mufti, begitu. Oke, luar biasa Febri informasi Anda. Semoga informasi Anda ini juga bisa menginformasikan Tribuners yang ingin berwisata ke sana. Dan juga Tribuners, selain dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pengunjung dan berikut informasinya untuk Anda. Ikan tamban asam pedas sama ikan pari asam pedas itu sungguh luar biasa. Bagaimanalah pemerintah Kabupaten Kepri menggalakkan pariwisatanya sehingga terdengar oleh kuping-kuping orang mancanegara datang kemari. Kenapa? Latar belakangnya Gunung Daik. Menarik, unik, asik. Ya, view-nya bagus. Soalnya kita langsung dihadapkan dengan pegunungan Daik kan, terus bawahnya juga laut. Apa yang bikin betah di sini? View-nya, pemandangan. Satu destinasi wisata kuliner ya, bukan tanpa alasan. Karena di sini juga ada ikon Kabupaten Lingga, Gunung Daik bercabang 3, ditambah lagi view sunset ya yang cukup menarik. Kalau untuk kuliner ya, seperti gubal sagu, ada juga sate, air kelapa. Seperti ini makanan-makanan yang ada di sini tentu sangat Menuju ke informasi terakhir Tribuners, bagi Anda pecinta kopi bisa mencoba ngopi di Kota Tomohon. Ada banyak pilihan tempat ngopi Tribuners di Kota Tomohon. Satu di antaranya adalah di Arex Coffee. Tempat nongkrong ini berlokasi di Kompleks Tugu Patung Tololiu, Kelurahan Matani 2, Kecamatan Tomohon Tengah. Di rumah kopi ini menyajikan sejumlah menu kopi pastinya Tribuners dengan minuman hangat lainnya. Turut juga ada kue pelengkap seperti pia dan juga biapong. Nah, di sini Tribuners juga ada sesuatu yang unik. Nah, seperti apa kira-kira keunikannya? Kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami dari Tribun Manado, Hasli Marentek. Halo, selamat sore Hasli. Ya, selamat sore Mbak Mutsi. Baik, rekan Hasli, bisa diinformasikan sebenarnya ciri khas dari Arex Coffee ini seperti apa, Hasli? Jadi, Mbak Mufti dan Tribuners, Arex Coffee ini mempunyai ciri khas, yaitu mengangkat konsep rumah kopi zaman dulu. Jadi rumah kopi ini seringkali menjadi salah satu tujuan banyak para pengunjung, baik yang berasal dari Tomohon sendiri ataupun dari luar kota Tomohon. Jadi konsepnya ini menjadi salah satu perhatian yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, yaitu konsep tema tempo dulu, yaitu di mana di Tomohon sendiri dikenal dengan banyaknya rumah kopi, terutama di kompleks Tugu Patung Tololiu yang sudah terkenal sejak dulu. Ya. Baik, rekan Hasli. Lalu dari informasi ketika Anda berkunjung ke sana, rekan Hasli, ini menu apa saja yang sering jadi andalan pengunjung di sana, Hasli? Jadi di Arex Coffee sendiri, selain hanya menyajikan kopi, namun juga ada minuman-minuman olahan lainnya, juga minuman hangat seperti teh dan juga minuman yang memang khusus menjadi ciri khas dari Arex Coffee sendiri. Selain itu juga disediakan menu-menu seperti kue basah,
Dan juga menu yang salah satu yang spesial itu adalah pia dan juga biapong yang sering menjadi buruan para pengunjung. Pia di Aris Coffee sendiri dibuat dengan bahan dan bumbu yang diolah oleh pemilik ataupun owner langsung dari Aris Coffee. Jadi di sini menjadi ada biapong yang terbuat dari telur dan campuran daging olahan. Juga ada pia dengan beragam jenis, mulai dari pia daging hingga pia temo ataupun kacang. Ya, demikian Mbak Lutfi. Baik, rekan Hasli. Lalu untuk kalangan mana saja kira-kira yang sering untuk menyambangi Aris Coffee ini bisa diinformasikan, Hasli? Jadi bukan hanya dari kalangan menengah ataupun menengah ke bawah, namun di Aris Coffee sendiri tak jarang seringkali menjadi idola ataupun favorit para pejabat. Sehingga beberapa kali terpantau di situ ada pejabat, baik pejabat di pemerintahan ataupun kepolisian, seringkali memilih Aris Coffee menjadi tempat tongkrongan mereka ataupun sekaligus tempat mereka bersantai, baik pagi ataupun sore hari. Ya, demikian Tribuners. Baik, terima kasih rekan Desri atas informasi dan juga laporan Anda. Semoga informasi Anda ini juga bisa menginformasikan Tribuners yang ingin nongkrong di sana. Selamat bertugas kembali, Hasli. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.